Hai, halo semuanya. Jadi di sini kita mau bahas tentang apa sih gitu pengulangan. Nah, ini nih teman-teman mungkin bisa lihat misalkan nih kita ingin mencetak misalkan tulisan Hello World di sini sampai 15 kali. Nah, itu kan merupakan sebuah pengulangan nih. Atau mungkin kita ingin mencetak angka ini kelipatan 3. Misalkan dari sini contohnya yang gambar bagian kanan ini itu dari 0 sampai 42. Nah, hal itu teman-teman bisa kita lakuin dengan cara menggunakan pengulangan. Nah, kalau pengulangan sendiri itu di sini ada 3 jenis, yaitu ada for, ada while, dan juga ada repeat. Tapi di video ini bagian pertama akan membahas untuk for dan while aja. Repeatnya di video selanjutnya. Jadi pertama for nih. Nah, untuk notasi algoritmiknya sendiri kayak gini. Pertamanya kita tulis for dengan cetak tebal, kemudian pencacah. Pencacah ini jadi variabelnya ya untuk defaultnya, kemudian inisialisasi dengan nilai awal sampai nilai akhir. Nah, ini jadi misalkan kita ingin mencetak 10 kali. Jadi nanti nilai awalnya kita isi dengan 1 to 10 kayak gitu. Terus kemudian do. Nah, ini aksi apa yang ingin kita lakukan. Seperti tadi misalkan mencetak Hello World, berarti aksinya ini mencetak Hello World gitu. Kemudian kalau udah, kita jangan lupa selalu akhiri dengan N4. Nah, di sini ada contoh programnya ini, yaitu program Hello World mencetak pesan Hello World sebanyak 10 kali. Nah, di sini kita perlu mendeklarasikan satu variabel aja dan kita tipe datanya yaitu integer. Kemudian algoritmanya sendiri nih. Nah, ini for dengan menggunakan i-nya kita inisialisasi dengan nilai 1 sampai 10. Kemudian do. Ini jadi defaultnya tuh ini ya. Ini for to do gitu. Kemudian, nah ini aksinya, kita menuliskan ke layar Hello World. Kemudian nih teman-teman kalau misalkan mengimplementasikannya dengan bahasa pemrograman komputer, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan tulisan Hello World ini akan tercetak sebanyak 10 kali. Nah, untuk contoh program yang ini nih, wah di sini nih program peluncuran roket. Jadi ini programnya tuh akan menghitung mundur dari 100 sampai 0 untuk meluncurkan roket. Kemudian nanti setelah sampai 0 kita tuliskan go, seperti itu ya. Nah, di sini deklarasinya cuma butuh satu aja, yaitu variabel i untuk menghitung mundurnya, dan algoritmanya yaitu kita hitung mundur dari 100 sampai 0. Nah, ini nih kalau yang tadi kan kita hitung maju ya, jadi dari 0 sampai 10. Kalau ini perbedaannya yaitu dari 1 sampai 0. Kemudian kita tuliskan write i-nya ini. Jadi nanti di programnya nih akan menulis mundur 199, nah dan seterusnya sampai ke 0. Kemudian nih, kalau sudah sampai N4, terus dia akan menuliskan go, seperti itu. Jadi ini programnya itu ya, dia akan looping terlebih dahulu di sini sampai 100 kali nulis. Kalau udah sampai 0, kemudian dia akan menuliskan go. Ini. Nah, selanjutnya kalau tadi kita bahas tentang for, nah sekarang tentang while. While sendiri nih, notasi algoritmanya kayak gini. Jadi diawali dengan while, terus kondisinya yang mau kayak tadi kan kalau for tuh dari sampai 100 gitu ya. Kalau ini tergantung kondisinya apa. Kemudian tuliskan do dan kemudian tuliskan aksinya. Jangan lupa ini biar lebih enak dibaca, kita bagian aksinya ini dimenjorokkan ke dalam gitu ya. Terus dan jangan lupa juga diakhiri dengan and while. Nah, oke, di sini contohnya nih, jadi program mencetak Hello World sebanyak 10 kali, bedanya kalau tadi pakai for dan sekarang pakai while. Di sini deklarasinya cuman butuh satu variabel aja, i, kemudian algoritmanya yaitu, nah di sini nih bedanya teman-teman, kita
perlu menginisialisasi terlebih dahulu nilainya dengan angka 1. Kemudian karena ini akan mencetak sebanyak 10 kali, kemudian nih, nah ini while, ini kondisinya itu ada di sini nih. While, jadi ketika i-nya itu masih berada lebih kecil dari 10, dia akan melakukan mencetak hello world. Nah, tapi kan berarti kalau kayak gini nih, i-nya kan akan berada di kurang dari 10 dulu, karena kan nilainya masih 1 ya. Lah, oleh karena itu, kita perlu mencacah atau menaikkan nilainya. Jadi, i-nya itu sama dengan i-nya diinisialisasi dengan i ditambah 1. Jadi ini cara membacanya itu i sekarang kan nilainya 1. 1 tambah 1 jadi 2. Terus kemudian jadi 2. Nah, ini jadi selama i-nya itu masih kurang dari 10, dia akan selalu menjalankan program yang ini. Jadi kan dia nulis dulu nih dari i-nya 1, write hello world. Terus i-nya ditambahkan lagi, plus 1 lagi. Terus jadi 2, oh masih kurang dari 10 nih, hello world. Nah, begitu seterusnya sampai 10. Kalau udah sampai 10, dia baru akan menyentuh ketika dia mengulangi kondisinya lagi ke i, misalnya ini udah sampai 10 gitu ya, udah lebih dari 10. Oh, ternyata ini udah dari 10 nih, berarti dia tidak akan mencetak hello world lagi, melainkan dia langsung akan keluar dari program itu. Nah, kalau yang di sini nih, jadi programnya sama aja mencetak hello world, tapi bedanya nih, di sini ada 2 variabel set, beri tambahan variabel n. Kemudian algoritmanya di sini nih, kalau tadi kan 10 kalinya kita inputin manual ya. Nah, ini di sini kalau memakai while ini kita bisa nginputin n-nya sesuai dengan kemauan user. Jadi bedanya di sini nih. Ini sama aja i-nya kita inisialisasi dahulu. Nah, terus kemudian ini i-nya n-nya, jadi while i kurang dari n, hello world kayak gini, ini i-nya tuh kurang dari n, sampai n. Lah, n-nya ini sesuai dengan inputnya user. Kalau misalkan user inputnya 10, berarti dia akan mencetak hello world sebanyak 10 kali. Kalau 100, ya 100 kali kayak itu. Jadi bedanya kayak itu, tapi untuk secara keseluruhan sama aja. Terus kapan sih ya kita harus menggunakan for dan kapan harus menggunakan while? Jadi ini contoh programnya nih. Jadi di sini ada input skor pertandingan. Nah, perintah dari programnya yaitu mencetak skor ke layar dan menghitung jumlah skornya. Program akan berhenti jika nilai yang diinputkan adalah negatif 1. Kemudian deklarasinya di sini kita punya 2 variabel yaitu x dan sum atau sum. Yang tipe datanya kita beri integer. Dan untuk algoritmanya nih, kita pertama tambahin dulu sumnya, inisialisasi dulu, sumnya sama dengan 0. Kemudian kita membaca x dari pengguna. Nah, bentar, kita langsung aja. Oke, nah di sini nih bisa teman-teman lihat. Jadi di sini kondisinya itu jika si pengguna jika nilai x-nya itu masih bukan sama dengan negatif 1, itu dia akan terus melakukan looping ini. Nah, jadi selama melakukan looping nih, jadi dia akan selalu menambahkan sumnya ini. Sumnya kan tadi kan kita inisiasi dengan nilai 0 ya. Nah, terus kita 0, terus selalu ditambahin dengan nilainya x. Jadi misalkan nih si user memasukkan angka 5, berarti sumnya jadi 5. Kemudian nih di sini ada read lagi nih. Nah, read di sini dia baca lagi. Misalkan si user inputin 6. Berarti terus dicek lagi dia programnya masuk. Oh, ternyata dia bukan negatif 1 nih. Oke, terus dia masih melakukan looping. Terus jadi ditambahin lagi yang tadi sumnya nilainya 5. Terus ditambahin x yang tadi user inputinnya 6. Oh, berarti sekarang tinggal 11. Masih 11. Begitu seterusnya sampai si user inputin
read di sini ya, read X ini, X-nya dengan negatif 1. Ketika udah nginputin negatif 1, terus si program nih bakal ngecek, loh, oh ini X-nya ini ternyata sama dengan negatif 1. Oke lah, dia akan langsung keluar dan akan mencetak hasilnya, yaitu ke layar ini ada write sum ini. Nah, sumnya tadi akan setelah dijumlahkan gitu ya, terus kemudian akan dicetakkan ke layar. Nah ini nih perbedaannya for sama while. Kalau misalkan pakai while, kita bisa terus melakukan looping uh, sampai batas yang kita inginkan sesuai dari user. Jadi pakai while gitu ya. Kalau pakai for kan tadi kayak misalkan dari 0 sampai 100 ya udah 0 sampai 100 gitu. Tapi kalau misalkan while kita juga bisa masukin kondisi, nggak harus selalu looping dari 0 sampai 100, tapi bisa aja misalkan nilai dari variabel X itu bukan negatif 1, maka dia akan selalu menginputkan selalu akan melakukan looping. Tetapi ketika dia mendeteksi bahwa X-nya itu sama dengan 1, nah kemudian dia akan selesai melakukan looping dan keluar dari looping while tersebut. Oke, demikian teman-teman penjelasannya. Terima kasih.